Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Aprilia Nawangsari, CGP Angkatan 11 Kota Bandar Lampung dari SMK Negeri 7 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan proses coaching, di mana ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya selaku supervisor ditemani oleh dua rekan saya, di mana ada Bu Sri Wahyuni sebagai coach dan Bu Endang Aprianti sebagai coaching. Jadi selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Sri Wahyuni. Pagi Ibu. Dengar-dengar Bu Sri Wahyuni mau ada coaching ya dengan Bu Endang? Betul Ibu. Oke. Kira-kira persiapan apa nih yang sudah Ibu siapkan? Baik, di sini persiapan yang sudah saya siapkan yaitu saya menggunakan percakapan ini menggunakan alur Tirta. Lalu tujuan dari coach itu sendiri apa? Lalu identifikasi masalahnya itu apa? Lalu apakah rencana aksi berikutnya? Dan kemudian tantangan atau tanggung jawab dengan coach tersebut. Oke, kira-kira kompetensi apa nih yang sudah yang ingin Ibu kembangkan untuk kegiatan coach hari ini? Baik, di sini saya menghadirkan diri saya, yaitu dengan kehadiran penuh, ya, dengan mindfulness, ya, fokus mendengarkan secara aktif seperti itu. Lalu apa yang diceritakan oleh coach itu sendiri, lalu apa yang diungkapkan oleh si coach itu sendiri, lalu dan saya akan menggali dan juga kemudian akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, kalau gitu gini Bu, kira-kira kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan? Yang saya kembangkan adalah pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Oke. Gini, kira-kira harapan Ibu setelah kita melakukan kegiatan observasi ini, kira-kira apa sih yang ingin, tujuan apa yang Ibu capai nantinya? Baik, saya ingin indikator ketercapaian saya itu akan yaitu mengajukan pertanyaan ya Bu ya. Pertanyaan itu yaitu pertanyaan terbuka dengan kunci, lalu mendengarkan permasalahan dari seorang kunci itu sendiri. Oke, baik. Jadi ini nanti yang menjadi fokus kita yaitu adalah tentang pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Baik. Baik, kalau begitu silakan Ibu bersama dengan Bu Endang melakukan percakapan. Baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Sri Wahyuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Sri Wahyuni? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah Bu, sehat. Cuman ya agak Bu, masih kurang fokus. Kurang fokus ya Bu ya. Waduh. Di sini dalam keadaan kurang fokus itu berada di mana ini kurang fokusnya itu Ibu? Ya. Coba ada yang mau Ibu ceritakan, silahkan. Ya, jadi hari ini saya minta waktu bertemu Bu Sri karena saya ingin sharing Bu ya. Baik. Jadi saya ini sedang ada masalah Ibu. Oh, sedang ada masalah ya Bu ya. Sedang Ya. ada masalah. Jadi di bulan-bulan ini, terutama di minggu-minggu ini, saya itu sedang Bu ya, kewalahan gitu Bu. Banyak sekali tugas. Jadi ada tugas sebagai wali kelas, Baik. yang di sekolah, kemudian tugas sebagai CGP. Jadi sekarang ini kan saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ya Bu ya. Nah, kemudian ada tugas tambahan lagi di sekolah, itu di RSP. Jadi di minggu ini itu banyak sekali tuntutan pekerjaan yang harus saya selesaikan gitu Bu. Sehingga saya itu merasa kurang ada waktu Bu untuk menikmati Bu ya, maksudnya menikmati waktu dengan anak-anak, dengan keluarga seperti itu. Dengan banyaknya pekerjaan itu yang membuat saya itu banyak menghabiskan waktu di situ. Baik. Gitu. Jadi
dengan adanya tanggung jawab yang beragam tadi ya Bu ya. Betul. Jadi Ibu sulit untuk membagi waktu ya Bu ya, membagi waktu, bagaimana sih harus semuanya terrangkul, Iya, harus betul sekali, Ibu. dibereskan semua dengan baik seperti itu ya Bu ya. Nah, berarti dari situ ya Bu ya, apa harapan Ibu yang ingin Ibu capai? Harapan saya ya semua tugas bisa terselesaikan sesuai dengan waktunya, terselesaikan dengan baik. Kemudian pada saat saya di rumah, saya punya waktu luang buat anak-anak gitu, Iya. buat menikmati hobi saya. Ibu, saya bisa Iya. memasak, saya bisa bermain dengan anak seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Lalu menurut Ibu sendiri nih, lalu hal yang paling membuat Ibu itu terkendala itu ada di mana Bu? Nah, itu Bu, justru masalahnya itu ya. Jujur ya Bu ya, saya ini kurang bisa memanajemen waktu. Seperti itu. Iya. Jadi saya terkadang mengerjakan tugas, banyak menghabiskan di salah satu tugas, sementara tugas yang lain itu apa ya Bu ya, maksudnya pengerjaannya itu di detik-detik due seperti itu Bu. Jadi itu Bu permasalahan utama itu Bu. Baik, jadi manajemen waktu ya Bu ya. Iya, Jadi berarti di sini kuncinya yaitu manajemen waktu. Bagaimana sih kita harus memanajemen waktu dengan adanya begitu banyak tugas dan tanggung jawab gitu ya Bu ya. Dengan adanya kekurangan kita di mana kita harus menyelesaikan itu semua gitu ya Bu ya. Nah, di situ. Nah, itu berarti kalau itu kan rangkuman saya Bu, rangkuman apa yang saya tangkap dari apa yang Ibu bicarakan. Nah, menurut Ibu ini beban kerja Ibu yang terlalu banyak di situ, Ibu kira ada nggak yang Ibu rencanakan, bagaimana yang Ibu pikirkan, oh saya harus apa seperti itu, saya harus bagaimana membaginya seperti itu. Iya betul Bu. Jadi karena apa ya Bu ya, kurang manajemen waktu tadi kan, jadi banyak waktu di rumah itu pun saya kerjakan buat menyelesaikan tugas seperti itu. Jadi di rumah apa ya Bu ya, nggak ada sama sekali waktu buat anak. Jadi saya pikir kalau misalkan saya bisa memanage waktu dengan baik, membuat skala prioritas ya Bu ya, pekerjaan mana yang harus lebih dulu diselesaikan, dan di setiap tugasnya itu saya memberikan waktu. Nah, batasan waktu, misal di satu tugas ini kira-kira 1 jam selesai saya mengerjakan. Nah, kemudian di tugas yang lain itu kira-kira berapa jam. Nah, itu dengan waktu luang yang ada di sekolah, saya bisa mengerjakan di sekolah sesuai dengan checklist yang saya buat tadi, dengan durasi waktu yang sudah saya buat. Kemudian di rumah pun sebenarnya ada sih Bu waktu luang Bu yang nggak sepenuhnya juga buat keluarga, ada juga. Misalkan ada 2 atau 3 jam. Nah, itu juga nanti bisa saya buat gitu Bu. Nah, di rumah kira-kira apa nih yang bisa dikerjakan di rumah. Jadi tidak semua waktu itu apa ya Bu ya habis buat menyelesaikan pekerjaan begitu Bu. Jadi ada gitu ya Bu ya. Iya, masih ada untuk keluarga, untuk anak-anak seperti itu. Jadi sepertinya saya akan membuat checklist ini ya Bu ya, jadwal ya Bu ya, jadwal. Kemudian membuat skala prioritas, kira-kira waktu pekerjaan mana yang harus saya selesaikan lebih dulu. Itu ya Bu ya. Oke. Lalu Ibu, itu tadi adalah penjabaran rencana Ibu ke depannya ya Bu ya, rencana Ibu ke depannya. Lalu saya tadi sudah merekam bahwasanya Ibu tadi akan melakukan manajemen waktu, skala prioritas ya Bu ya, lalu membuat checklist checklist penyelesaiannya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Lalu
dalam skala prioritas ibu nantinya, nah, dari berbagai macam kegiatan itu selanjutnya ibu akan melakukan apa nih, gitu loh. Dengan ibu mana sih yang harus didahulukan dengan waktu yang sangat singkat, apa yang harus yang langkah selanjutnya apa seperti itu Bu. Iya, pertama kan buat jadwal dulu ya Bu ya. Nah kemudian yang kedua saya harus komitmen Bu. Jadi dengan durasi waktu yang sudah saya buat, nah itu saya harus komitmen, harus bisa menyelesaikan dengan tepat waktu seperti itu. Jadi baik di sekolah ataupun di rumah itu saya selesaikan berdasarkan waktu yang sudah saya agenda seperti itu. Baik, seperti itu ya Bu ya. Jadi mana yang harus dalam waktu beberapa hari nih, 2 hari misalnya seperti itu ya Bu ya. Dengan berbagai macam tugas, di sini Ibu ada tugas di rumah, ada tugas dudet untuk pekerjaan Ibu yang ada di pelatihan gitu ya Bu ya. Nah di situ berarti kalau pelatihan itu dudetnya 2 hari lagi, nah berarti di situ Ibu yang harus diutamakan apa dulu nih gitu ya Bu ya. Ibu harus saya harus melakukan ini dulu. Nah di situ kan Ibu udah bisa udah bisa berjalan gitu ya Bu ya. Nah dari rencana ke depan Ibu tadi yang sudah Ibu jabarkan tadi, di sini kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Ya secepat mungkin Bu. Mungkin malam ini sudah akan saya buat jadwalnya, kemudian sudah saya buat untuk list pekerjaannya. Gitu ya Bu ya. Jadi mulai besok sudah mulai saya terapkan. Baik, jadi di sini dengan waktu yang sangat singkat ini langsung Ibu laksanakan gitu ya, eksekusi pokoknya gitu ya Bu ya, gitu langsung eksekusi, nggak usah nanti gitu ya Bu. Bagus sekali Ibu. Saya mengapresiasi tentang usaha Ibu ini gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan kan bisa terrealisasi dengan baik gitu ya Bu ya. Nah iya. Lalu Bu, saya ingin tahu nih Bu, siapa saja yang akan Ibu libatkan di dalam rencana Ibu ini? Gitu. Ya, yang pertama yang pasti teman-teman terdekat saya Bu ya, teman sejawat saya. Kalau di sekolah itu kan ada teman satu ruangan saya. Nah mungkin saya akan minta tolong kepada teman untuk mengingatkan seperti itu, dan saya akan men-sharingkan untuk jadwal yang sudah saya buat, kemudian berkolaborasi Bu dengan teman sejawat. Baik, kolaborasi ya Bu ya. Jadi di sini bagus sekali rencana Ibu akan berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan terutama kalau teman sejawat itu berarti teman sejawat di saat pelatihan, di saat dengan guru pembelajaran gitu ya Bu ya. Dan di saat tentunya ya Bu ya, tentunya di sini kan Ibu tadi ada untuk pekerjaan rumah gitu ya Bu ya, tanggung jawab di rumah. Berarti Ibu akan kolaborasi dengan siapa Bu kalau di rumah? Kalau di rumah dengan anggota keluarga. Jadi berbagi tugas ya Bu ya. Betul sekali, luar biasa Ibu, hebat. Jadi di rumah itu kan ada anak ya Bu ya. Di situ anak-anak yang kan anak juga punya tanggung jawab untuk sekolahnya ya Bu ya. Nah di situ berarti kita memadu padankan dengan pekerjaan mereka dengan pekerjaan kita. Ayo sama-sama gitu ya Bu ya. Iya seperti itu. Jadi saya jadi pengen secepatnya mendengar kabar ini Bu, mendengarkan kabar baiknya ya Bu ya. Kabar baiknya untuk kedepannya itu Ibu ini perkembangannya seperti apa gitu ya Bu ya. Kira-kira saya bisa mendengar kabarnya itu berapa hari ini Bu? Iya 2 hari mungkin, karena mulai besok kan sudah mulai saya realisasikan. Nanti saya akan sharingkan Ibu gimana perkembangannya dengan Bu Sri Wahyuni. Pasti saya kasih kabar Bu. Baik, terima kasih ya Bu ya. Saya tunggu kabar baiknya pokoknya. Begitu saya mendengar kabar baiknya berarti kabar baik itu benar-benar
oh sudah terrealisasi semua, sudah bagus semua, checklistnya sudah bagus semua ya Bu ya. Dan jadi artinya perkembangan lebih baik itu kedepannya itu akan terus dilakukan ya Bu ya. Siap. Kalau begitu sampai jumpa lagi ya Bu ya untuk pertemuan kita yang akan datang. Nanti boleh Ibu jadwalkan ulang kapan kita akan bertemu lagi ya Bu ya. Baik. Ya, begitu ya udah. Saya aja ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sepertinya seru sekali ya Bu percakapan Seru coachingnya. sekali. Oke. Benar. Oke, bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan coaching? Baik, di sini saya merasa senang sekali tentunya ya Bu ya. Karena bisa membantu seorang kuci gitu ya Bu ya, menemukan solusinya sendiri seperti itu. Dengan saya pancing dengan suatu pertanyaan-pertanyaan, seorang kuci bisa melakukan apa yang harus beliau rencanakan Tanpa kita memberikan solusi. Iya, gitu ya. benar sekali Bu, benar. Oke, jadi gini, poin yang saya catat, Ibu sebagai coach sudah menyampaikan alurnya dengan baik. Ibu, menurut saya, apakah Ibu sudah puas dan apakah sudah tercapai nih indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait kegiatan coaching hari ini, di mana Ibu tadi memilih tentang memberikan pertanyaan yang berbobot. Menurut Ibu seperti apa? Baik, saya sudah mencapai semuanya ya Bu ya. Saya merasa sudah mencapai semuanya dengan kompetensi yang digunakan seperti mindfulness gitu ya Bu ya, kehadiran penuh gitu. Lalu fokus mendengarkan bersama menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu. Sehingga memberdayakan si kunci tadi itu menemukan solusinya sendiri seperti itu. Lalu tadinya hatinya resah, hatinya bimbang, murung gitu ya Bu ya, agak harinya agak sedikit bingung seperti itu nih, menjadi lebih baik seperti itu. Ya. Oke, Ibu, emang selama saya melihat percakapan Ibu dengan Koci, saya melihat mindfulnya dapat, kemudian alur ceritanya juga diterapkan, sudah mengarah kepada pertanyaan yang berbobot. Kalau misalnya saya nilai nih Bu, saya nilai 100 poinnya. Terima kasih. Oke, baik Ibu, setelah ini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan? Baik. Ketiga kompetensi ya Bu ya, itu harus selalu dikembangkan gitu. Itu akan terus saya latih seperti itu untuk meningkatkan kompetensi literasi yang bisa saya baca dan saya siapkan seperti itu. Lalu untuk memperdalam pengetahuan saya dalam praktik coaching ini Bu. Oke, baik Ibu, ketiga kompetensi yang sudah ingin dicapai mudah-mudahan terus dikembangkan. Harapannya kita bisa membantu rekan kita, rekan sejawat kita untuk menyelesaikan permasalahannya tanpa memberikan solusi, tetapi kita di sini siap sebagai pendengar yang baik, mengarahkan kepada pertanyaan-pertanyaan membuka sehingga si coaching ini merasa nyaman dengan kita sehingga nanti masalahnya dapat diselesaikan dengan baik. Iya. Oke Ibu, semoga kedepannya kompetensi yang ingin Ibu capai dapat dikembangkan lagi supaya kegiatan kita terus dapat berjalan dan kita konsisten gitu ya, sehingga kegiatan ini mampu membuat rekan-rekan kita bisa menyelesaikan masalahnya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya. Oke, sama-sama Ibu, mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa melakukan kegiatan ini lagi. Ya, Baik. Ya. Oke, baik, terima kasih. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang dapat kami lakukan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.